Selamat datang di Tatar Priangan. Saya, Akbar Mujahid, akan membawa Anda bertualang mencari brand-brand lokal Priangan yang potensial. Brand mampu mengubah persepsi produk atau jasa sehingga kita jatuh cinta kepadanya. Brand membawa sejuta makna segudang cerita. Brand gak melulu soal profit, tapi tentang bagaimana memberikan dampak baik bagi lingkungan sekitar. Di balik alamnya yang indah, Priangan memberi esensi semangat juang yang mendalam bagi para pengusahanya. Inilah esensi semangat brand lokal Tatar Priangan. Botekar, brand lokal kudu vokal. Sawah yang teman-teman lihat sekarang ini adalah sebuah gambaran dari sebuah lautan yang sangat luas, di mana di dalamnya banyak sekali kompetitor yang menjual produk serupa dengan produk yang dijual oleh teman-teman. Hari ini saya akan bertemu dengan seorang sosok yang berhasil keluar dari Red Ocean to Blue Ocean, berhasil membuat kolamnya sendiri di tengah samudra yang luas sehingga bisa punya market yang lebih jelas dan punya penetrasi pasar yang jauh lebih akurat. Siapa? Penasaran kan? Oke, saya langsung kalau kerja. Siap-siap. Iya kotor sepatu. Cuman pangagantikan kuno anyar. Kita sudah sampai di kediaman kantor yang punya Emily Hijau. Kan? Siapa? Betul ya, jamak ransel, abi mah biasa pengembara. Dia badai nama tartos. Kiki hati kan biasa gitu ya. Terus kiki hati, dia nama tartos. Itu rakana dora sana sih. Kayak gila, aku mah sehat. Alhamdulillah. Akbar. Sehat. Saya sudah sejak 2 tahun lalu pengen ketemu sama Kang Ilham, pengen ngobrol banyak sama Emily, tapi belum kesampaian. Dan ternyata setelah 2 tahun baru kesampaian di hari ini bisa ketemu. Kang Akbar bisa ngegombal oge-nya. Kali atau kudu ada puji-puji. Oke. Tapi itu benar. Siap. Saya ngelihat Instagram gitu kan, saya mendengar banyak cerita gitu kan tentang brand-brand lokal ayah di Tasik lah kan tidak terlalu banyak juga ya yang mencuat gitu atau di Tasik ini untuk memiliki sebuah brand itu masih malas gitu, padahal secara komoditi kan sebetulnya sumber dayanya besar banget. Nah, Emily adalah salah satu yang membuat saya tertarik pisan untuk ngobrol lebih jauh karena Emily itu bermain di market yang sebetulnya dikuasai banyak sekali oleh teman-teman UKM yang ada di Tasik, fashion dan spesifik banget di hijab gitu. Nah, yang menarik adalah ternyata Emily nggak penetrasi pasarnya bukan di Tasik gitu. Nah, Iya. di luar. Ya, ini kan Bener. saya mau tanya banyak hal nanti. Tapi sebelum kita tanya banyak hal, saya pengen ceritain dulu atau Emily teh kumaha, iraha, proses bisa sampai seperti ini teh siga kumaha. Iya. Mangga. Waduh. Ini kalau harus ceritain panjang banget ya. Itu naon 10 episode. Tapi ya kita barangkali langsung batasi simpelnya. Akhirnya Abdi atau saya sama istri akhirnya ngerintis Amili. Nah, singkat ceritanya sebenarnya di 2015 itu Amili ini kita mulai rebranding karena tadinya Amili ini hanya merek yang dipegang oleh 2 mahasiswi, yaitu sama istri saya Ami sama temennya Sali. Nah, Amili itu gabungan dari 2 nama, Ami dan Sali. Nah, akhirnya karena satu dan lain hal harus ngurusin skripsi, nikah,
kemudian jarak, akhirnya diputuskanlah Amili ini kita akuisisi, istilah kerennya lah gitu ya. Diakuisisi, di namanya tetap kita gunakan, kemudian asetnya kita beli. Akhirnya mulailah kita rebranding dari November 2015. Nah, memang yang menarik menurut saya ketika ngerintis Amili ini dulu, ketika awal-awal ada dua titik apa ya istilahnya itu, ada dua titik eksponensial yang ini ngebuat saya sampai sekarang tuh sangat-sangat bersyukur. Pertama, dari segi permodalan. Kita pada saat itu mau mulai Amili dalam kondisi yang tidak begitu baik gitu ya. Saya kondisi keluarga pada saat itu sedang berjuang untuk ibu saya operasi, kemudian juga orang tua kecelakaan, ya tidak mudah gitu pada saat kondisi itu. Kemudian kita juga belum punya penghasilan tetap untuk, maksudnya ini kalau usaha ini nggak jalan, kita gimana nih? Nah, belum punya ancang-ancang seperti itu. Sehingga dengan modal pengembangannya itu dengan modal jual mahar, ini yang kebesaran hati istri saya nih yang kalau bagi laki-laki kan mahar itu harga diri ya. Iya, betul. Sampai jual mahar itu kan, waduh, itu harga yang mahal banget gitu. Nah, bukan nominalnya, tapi kok bisa sih sampai jual mahar gitu. Yang itu membuat saya merasa yakin bahwa Ami itu adalah kepakan sayap saya yang satunya. Karena kan kalau bisnis bareng pasangan itu ibarat kepakan sayap burung. Ia tidak akan bisa terbang kalau kepakannya tidak seimbang. Nah, aduh. Lanjutkan. Nah, akhirnya justru karena udah ngerasa satu frekuensi, kemudian juga satu visi gitu. Nah, saya merasa yakin ini adalah sosok yang pasti akan terus saya perjuangkan sampai sekarang pun. Karena barangkali lebih jauh dari itu, barangkali teman-teman juga belum tahu kalau saya sama istri itu belum kenal sebelumnya. Jadi kita taruh. Jadi 3 hari kita saling kenal lewat proposal, kemudian 1 hari ketemu sama guru ngaji, 2 minggu kemudian hitbah, 2 bulan kemudian nikah. Dan selama proses itu tuh kita nggak komunikasi sama sekali. Jadi saya komunikasinya sama orang tua istri aja. Nah, makanya masa-masa pacarannya emang berat sih ya. Habis nikah ujiannya kayak gitu. Nah, akhirnya itu titik balik yang pertama, di mana kita buat nih rebranding Amili ini, mulai dari logo, tagline, kemudian foto, desain, itu semuanya baru. Nah, dari sanalah kita sebenarnya benar-benar memulai Amili. Itu yang yang pertama, titik balik yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, titik yang kedua itu justru ketika saya dan istri ini mau melahirkan anak nih. Istri mau melahirkan, orang tua kecelakaan, ibu kemudian harus kemoterapi karena almarhumah kena kanker payudara. Ya, itu kan nggak mudah banget, dimana kita itu harus merelakan uang tabungan kita nih, hasil usaha walaupun cuma sedikit, akhirnya full buat orang tua untuk nge-backup gitu. Ya, bagi orang lain mungkin nominalnya nggak terlalu besar, tapi bagi kita saat itu, apalagi persiapan buat melahirkan dan ada tanda-tanda buat sesar melahirkannya, tentu biayanya juga nggak sedikit. Nah, akhirnya saya tuh sempet ketika akhirnya ngobrol sama istri dan istri merelakan buat dikirim uangnya semuanya ke orang tua, itu rekening kita bisa sampai 0 kan. Padahal seminggu lagi itu istri HPL begitu. Yang akhirnya ternyata kejadian pas hari itu bener-bener nggak ada uang di rekening.
Bahkan istri udah punya ancang-ancangnya itu, ya udah kita minjem aja ke mertua gitu. Bapak. Nah itu udah siapin lah kata-katanya kira-kira gimana. Nah subhanallah, justru dan masya Allah kalau menurut saya ini kebesaran Allah ya. 2 hari saya berpasrah gitu, maksudnya Allah ini uang tahu sendiri dialokasikan buat orang tua yang di Kuningan. Ini istri saya melahirkan, saya udah ikhtiar buat jual ini, nagih hutang juga gitu ya. Udah nggak bisa dapat lagi nih uang nih, gimana? Abi mah pasrah, gimana Allah aja. Saya mah ikut. Nah di saat itu justru pas cek besoknya, pas mau bayar, rekening malah jadi 100 juta. Coba bayangin, masya Allah ya. 100 juta bahkan lebih. Nah itu ternyata Allah hadirkan customer yang ikut pre-order, kemudian beli produk, sehingga terkumpul nominal segitu. Ya, kalau udah ada nominal segitu, Kang, biaya sesar ya, gitu kan? Yang akhirnya ya di sanalah poin yang kedua yang saya besarkan. Makanya saya paham betul banyak strategi digital marketing, banyak strategi branding yang dilakukan. Tapi kalau pertama orang tua kita nggak ridho, apalagi Allah nggak ridho, itu nggak berpengaruh sama sekali. Nah di sanalah kita mulai benar-benar serius. Akhirnya karena kita kaget dapat uang besar dalam waktu yang singkat, kita kan langsung mawas diri ya Kang. Waduh, ini kok uang jadi banyak. Sementara kita ilmunya cuma sedikit. Nah, akhirnya dari sanalah kita fokus buat belajar, ikut seminar, seminar yang kemudian ngebantu kita itu ya banyak sekali gitu ya. Kemudian ikut juga komunitas. Nah, guru-guru kita juga ngasih masukan. Dari seminar itu dapat relasi. Nah, di sanalah sebenarnya Amili Hijab ini mulai berkembang lebih besar gitu kan kira-kira. Jadi di poin akhir yang disampaikan Kang Ilham itu dapat uang 100 juta itu jadi mawas diri. Bagaimana cara mengelola uang ini supaya tidak habis atau malah bisa bertambah dengan usaha yang kita jalankan? Banyak di antara kita, ente yang selalu mengeluh gak punya modal, ketika dikasih modal besar habis gak karuan. Nah ternyata kuncinya adalah tetap scale up juga ya, karena begitu semakin besar pendapatan yang kita punya, semakin besar rezeki yang kita punya, ternyata tanggung jawab kita juga berbanding lurus semakin besar. Bagaimana mengelola finansial ini supaya bisa lebih bermanfaat dan justru lebih berkembang. Kalau kita lupa diri banyak juga ya kan, yang tiba-tiba dapat uang sekian, belajar selesai juga. Iya, makanya kan rumus uang itu sebenarnya uang itu benda yang paling adil. Uang itu akan datang kepada pribadi yang siap. Ya, betul. Makanya kalau kita misalnya tuh mau rezekinya besar, kapasitas tampung kita ini juga harus diperbesar dulu. Ya tadi scale up, kalau kata Akang menambah ilmu, nambah relasi gitu. Menurut saya gitu. Jadi kan. Dengan scale up itu menambah ilmu, menambah relasi, membangun jejaring itu membuat wadah kita juga semakin besar dan kita juga mungkin semakin siap untuk menerima rezeki yang jauh lebih banyak. Betul. Prinsip tadi jangan lupakan orang tua tuh. Betul. Ya, jangan sombong juga, usaha tanpa berdoa, sombong aja. Pasti. Nah sekarang market Emily itu kan sebenarnya gede banget ya, bukan gede banget. Kalau menurut saya sesak banget gitu kan. Hijab itu kan di mana-mana orang jualan hijab gitu kan, apalagi di Tasik semua memproduksi hijab. Pertanyaan pertama, kenapa memilih pasar di luar Tasik? Yang kedua, kenapa harus hijab dan apa yang membuat Emily yakin dengan positioning Emily berbeda dengan yang lainnya, itu gimana? Oke. Nah, ini menarik ya, karena saya tadi ngobrol kan sama Akang juga bahwa industri fashion itu udah masuk kategorinya itu black ocean. Udah bukan red ocean lagi, udah black. Hitam.
bulu kutak cenanya namanya. Urin pisan ya tantenya. Iya, bukan hanya berdarah-darah gitu, tapi udah senggol bacok. Wow. Saking ngerinya gitu, kompetisi di dunia fashion, di industri fashion gitu. Nah, pertanyaan Kang tadi tentang kenapa sih hijab gitu. Nah, justru sebenarnya kalau kita lihat fashion itu kan core environment ya, lingkungan gitu, lingkungan di industri fashion. Kemudian kita masuk kategori fashionnya itu fashion hijab, muslimah. Sebenarnya kita masuk lagi ke subkategori fashion muslimah itu ada yang syar'i, ada yang casual gitu, dan yang mana gitu. Kita masuk ke yang syar'i. Di yang syar'i kita juga masuk nih kategori syar'i itu ada yang glamor, ada yang kuat spiritualnya misalnya hitam, coklat gitu ya. Kemudian ada juga yang universal gitu. Nah, kita masuk ke yang universalisnya misalnya. Nah, itu kan sangat spesifik sebenarnya kan target marketnya. Seakan-akan besar kalau industri fashionnya gitu. Tapi kalau target market kita itu sangat spesifik sebenarnya. Makanya kita ada rumus reprofiling. Memprofile ulang market kita gitu. Nah, market kita itu kan kalau ya kita supaya memudahkan aja ya ini mah. Itu kan market kita kalau kita hitung ada sebenarnya angkanya kalau kita hitung. Nah, sebelum kita menghitung angkanya, kita harus menentukan dulu nih siapanya. Nah, makanya kita bagi dulu melalui reprofiling ini berdasarkan demografi, geografi, psikografi, behavior. Demografi ya tempat tinggal, geografi tempat tinggalnya gitu ya, demografi kemudian usianya berapa dan sebagainya. Akang pasti lebih paham nih, di profile dulu gitu ya, akhirnya terbentuklah misalnya itu target marketnya itu adalah emak-emak usia 24 sampai 35, tinggal di kota besar, penghasilannya berapa, punya anak atau tidak ya. Berdasarkan 4 kategori itu kita ketemu nih satu profile yang ini tuh bisa kita hitung market size-nya. Nah, kita buka data BPS, berapa wanita usia ini beragama muslim punya anak gitu. Nah, kita hitung, setelah dihitung itu jadi market size, ukuran. Ternyata Kang itu bisa 1%-nya saja dari market size Amelie hijab itu bisa nyampe 50 miliar setahun. 1%. Yang sangat spesifik itu 1%-nya itu bisa nyampe 50 M setahun. Berarti Kang, kalau kita kali 10%-nya aja udah 500 miliar. Jadi gimana? Makin besar dong kuahnya. Nah, ini baru market size. Masuk lagi kita ke market share. Nah, ternyata kan tadi persentase kita belum nyampe ke 1%-nya juga, artinya masih besar potensi Amelie ini untuk bisa bertumbuh. Nah, itulah Kang kenapa saya akhirnya sama istri fokus di hijab syar'i dan kemudian terus berinovasi di sini. Berarti itu menjawab pertanyaan, nah Amelie untuk jualan di Tasik. Tepat. Karena secara profiling sudah ditentukan, mama usia 25 sampai sekian, tinggal di kota besar. Betul. Tasik, kotanya besar, tapi bukan termasuk kota besar. Iya. Masih suburban. Tasik masih disebut desa hente, disebut kota acan gitu. Jadi masih ada di tengah-tengah. Secara behavior juga belum terlalu nggak sinkron sama target yang didirikan. Artinya masih sedikit gitu target market yang ada di Tasik. Makanya kita target marketnya mayoritas di Jabodetabek gitu kan. Kang, yang santer di kuping saya, yang bikin saya penasaran sejak 2 tahun kemarin pengen ketemu Amelie itu adalah tentang maintenance resellernya. Karena yang nyampe di saya
jujur nih, bukan produknya kan, karena mungkin saya juga bukan perempuan yang hijab. Hijab bro ya. Karena mungkin saya berbeda genre gitu. Jadi yang nyampe ke saya adalah cerita tentang resellernya. Nah, beberapa teman saya memang menjadi reseller dari Apple itu bercerita gitu kan, oh ini maya pelatihan, ini maya grupna dan sebagainya. Sementara di satu sisi yang lain saya melihat si reseller ini dijadikan kayak sales gitu, dipaksa untuk berjualan. Nah sebenarnya apa yang membuat Emily memilih untuk membesarkan channel distribusinya melalui reseller? Terus apa yang meyakinkan Emily supaya reseller ini bisa tumbuh dengan membuat maintenance terhadap reseller itu? Apa ya dong? Ini karena reseller ini kan komunikasi kita antar manusia ya Kang ya. Jadi banyak faktor sebenarnya, tapi saya coba deh deskripsikan sedikitnya gitu ya. Yang pertama, kenapa kita menerapkan sistem kemitraan, karena ini masuk kepada visi kita. Menjadi perusahaan hijab syar'i dengan sistem kemitraan online. Yang artinya ini adalah visi yang kita bawa emang dari awal gitu. Sudah menjadi komitmen dari awal. Betul. Nah artinya ketika sudah jadi komitmen, berarti kan kita nggak cuma ini ya Kang ya, nggak cuma ngerekrut kemudian membiarkan begitu saja gitu. Yaitu artinya membiarkan reseller kita untuk binasa dengan sendirinya gitu. Seharusnya kita bina. Nah, ada 3 faktor sebenarnya yang membuat, menurut saya, yang membuat orang itu tertarik untuk bermitra dengan kita, dengan brand manapun, dengan perusahaan apapun. Pertama, nggak bisa dipungkiri itu adalah margin, keuntungan gitu ya. Nah, kalau keuntungannya semakin besar, itu pasti reseller bakalan semakin tertarik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, edukasi. Dimana ketika gabung, mereka itu nggak cuma dianggurin gitu atau cuma disuruh jualan aja gitu ya. Tapi justru diedukasi supaya bisa grow. Growth-nya itu bukan cuma dari segi penjualan aja, tapi juga dari segi karakter, spiritual gitu ya. Bahkan ilmu-ilmu rumah tangga itu ditambah secara terus-menerus sama kita konsisten. Dan yang ketiga itu adalah bertambahnya relasi, dimana pas masuk grup itu ya jangan jaim-jaiman, jangan sembunyi, ini saya punya strategi ini, disembunyiin gitu ya. Justru harus sharing, harus bagi-bagi, suka, duka, semuanya ditumpahin di sana. Nah akhirnya ketiga hal inilah yang ini ada di Amili, yang terus kita konsisten untuk jaga dan kembangkan. Nah, kalau kita bahkan melihat prinsip utamanya gitu ya, reseller ini kan bukan hanya channel marketing, tapi ada 2 peran. Justru saya ya menitik beratkannya ke peran yang satunya. Jadi kan ada reseller ini sebagai channel marketing, yang kedua itu adalah channel distribusi. Nah, saya justru menitik beratkannya reseller ini sebagai channel distribusi gitu, bukan jadi channel marketing. Nah sehingga ya resikonya tetap kewajiban kita sebagai brand owner itu yang memang harus menciptakan demand. Yang meng-create demand itu adalah business owner. Nggak bisa tuh kita rekrut reseller, business ownernya nggak ngapa-ngapain atau pusatnya nggak ngapa-ngapain. Ya produknya nggak akan keserap kan. Benar. Nah gitu. Artinya pusat menciptakan permintaan, nah nanti reseller inilah yang didistribusikan produknya sambil menangkap konsumen-konsumen yang tertarik ke produk kita. Nah, gitu. Lalu gap komunikasi antara si brandnya sama si end user ini kan seperti ada jembatan, yaitu si reseller. Nah, Emily sendiri melakukan komunikasi atau pendekatan atau engagement dengan si end usernya melalui apa nih untuk supaya tidak terlalu memberatkan si reseller itu? Bagaimana cara komunikasi sama end user? Iya, jadi yang menarik di Emily ini justru kita itu
hampir 80% itu kan reseller. 20%-nya itu kita konversinya itu ke website. Oke. Yang artinya sebenarnya di sini komunikasi kita di channel-channel marketing kita seperti Instagram, ya media sosial, kemudian Telegram, itu kita buat grup khusus gitu ya. Itu bisa berkomunikasi langsung dengan konsumennya. Yang artinya di sini kita nggak terlalu jauh juga dengan konsumen, masih bisa merasakan gitu ketika konsumen jahitan yang ini nih agak keluar misalnya komplain, itu bisa bahkan langsung ke pusat bisa. Nanti tinggal prosesnya, Mbak tolong misalnya tuh dari mana belinya dikembalikan ke sana atau konfirmasi ke sana, nanti kita retur. Betul. Semua biayanya ditanggung sama pusat. Oke. Jadi sebetulnya interaksinya tetap langsung, hanya saja si reseller ini balik lagi ke poin yang disampaikan oleh Kang Ilham tadi. Reseller ini hanya distribution channel, membantu mendistribusikan produk agar bisa lebih cepat ya sampai ke konsumen. Kalau ada apa-apa, konsumen bisa langsung datang ke pusat. Jadi bisa. Harus datang ke reseller kan. Komplain nih habis-habisan ke Emily, di treatment sama Emily. Habis itu nanti distribusinya bisa melalui si reseller. Betul. Gokil, pantesan lomba reseller. Dan itu yang sebetulnya masih awam di teman-teman UKM kita gitu. Kadang-kadang banyak yang terlalu mengandalkan reseller. Betul. Kan, reseller yuk, sok atuh jualan, produk nanti saya dikasih margin. Lu bogana sare, lu penting menang cuan, dengan gitu. Padahal sebetulnya ada banyak nilai kalau yang disampaikan Kang Ilham tadi, ada nilai spiritual gitu kan, terus nilai bagaimana cara tips-tips membangun rumah tangga supaya jauh lebih baik atau lebih dewasa gitu. Itu juga menjadi value yang disampaikan kepada si reseller, sehingga tidak hanya tapi ada nilai-nilai di balik itu yang lebih mempererat justru ya. Betul. Antara saya beli dengan resellernya juga. Betul. Nah, sebetulnya value utama dari Emily itu apa sih kan yang diusung gitu? Wah, pokoknya mah ulah prinsip, pokoknya ya timely pisan. Ini yang jadi brand single idea kita gitu ya, dimana Emily ini justru hadirnya itu kan dari awal itu untuk ngebantu emak-emak gitu. Jadi kenapa ngebantu? Karena pada saat itu sebelum hijab begitu booming seperti sekarang, orang itu kaku untuk pakai busana muslimah gitu, apalagi busana syar'i. Kayak emak-emak apa gitu ya pakai syar'i teh gitu radikal gitu padahal kan radikalis romantis gitu ya. Waduh, amin. Nah, dari awal karena memang kita cita-citanya buat itu, kita mau ngebantu muslimah tadi dengan target market itu artinya emak-emak gitu ya, untuk tetap bisa menunjukkan positive vibes-nya gitu, sisi positifnya walaupun mengenakan hijab syar'i. Nah, sehingga tagline kita pun akhirnya mengusung tema Shine Your Syar'i. Artinya kita mau dengan ibu ataupun emak-emak di luar sana yang pakai produk Amili, mereka bisa bangga bahwa mereka itu pakai hijab syar'i dan masih bisa melakukan aktivitas produktif. Nah, jadi kan itu mematahkan stigma syar'i itu radikal, mematahkan stigma syar'i itu terbatas melakukan sesuatu, mematahkan stigma bahwa syar'i itu monoton. Semuanya kehapus dengan pakai Amili gitu. Nah, itulah value yang ingin kita angkat gitu. Artinya dengan menghadirkan busana yang itu bisa ngebantu para muslimah, kita berharap muslimah menunjukkan positive vibes-nya, yaitu shine your syar'i-nya. Jadi mereka ketaatannya itu justru menjadi diferensiasi untuk dia. Oh, walaupun pakai syar'i, ternyata masih bisa melakukan hal yang baik. Gitu.
dan Kang Ilham romantis dan penuh isi. Waduh. Banyak nilai bisa kita ambil, dan satu sudut mata saya dari tadi penasaran menangkap benda asing sejenis UFO yang pengen saya tanyain. Saya punya buku di sini. Waduh. Nah, ini ada 2 nih. Ada Dari 2 tadi ya. saya lihatin di sini. Ini ada mana ya? Nih. Bisnis bareng pasangan, karya Ilham Family, ditulis sama Kang Ilham. Sama satu lagi, ijabsah. Setelah terbit ijazah, semoga Allah ijabah untuk segera berijabsah. Asik. Nah, buat Anda yang jomblo-jomblo, sepertinya Anda harus membeli buku ini ya. Ini masih terbit? Masih bisa dibeli, masih bisa beli dibeli. di toko buku terdekat. Kalau enggak, nanti kontak di kolom komentar, nanti saya kontak langsung ke Kang Ilham biar bukunya. Kang, ceritain dong, jadi kenapa tiba-tiba jadi penulis? Apa senang tulis? Ada latar belakang apa? Dan bisnis bareng pasangan dan juga tentang si ijabsah ini. Ceritain dong. Ya. Ini 2 buku yang sebenarnya representasi dari ya saya ngejalanin kehidupan gitu, Kak. Walk the talk ya. Apa yang akan alami di sini ditulis semua di sini. Betul. Semuanya adalah apa yang saya alamin gitu. Pertama, ijabsah itu kan proses di mana saya dan istri ketemu, kemudian ngerancang resepsi pernikahan dari perspektif kami. Jadi latar belakangnya kenapa ada ijabsah, karena pada tahun 2014 saya nikah dulu. Kayaknya nikah itu harus mewah gitu. Kayaknya nikah itu harus di gedung dan sebagainya. Padahal enggak juga. Nah, di sini kita ngerubah paradigma di mana apa sih yang terpentingnya dari sebuah pernikahan? Apa sih persiapannya? Mana misalnya tuh undangan penting nggak? Catering penting nggak? Nah, itu dibahas semuanya di buku ijabsah ini. Karena termasuk bagaimana saya juga meyakinkan diri saya sendiri untuk bisa menikah di usia 22 tahun pada saat itu. Nah, disinilah semuanya diceritakan di ijabsah. Ya memang ini khusus untuk Jovisa ya, jomblo visabilillah kalau yang ini. Jomblo visabilillah. Bukti romantisnya itu salah. Kalau kita ini romantis ya, salah ya singkatannya. Aduh. Jadi Kang, bisnis bareng pasangan. Nah, kalau bisnis bareng pasangan ini yang memang buku tahun 2020 ya yang saya terbitkan. Ini berasal dari keresahan saya pribadi yang menganggap bahwa sebenarnya yang terpenting itu apa sih? Bisnisnya atau keluarganya? Kan banyak nih orang tua yang bilang saya kerja itu demi kamu gitu, atau demi anak-anak gitu. Apa benar? Gitu. Nah, benarnya juga di dalam perspektif benarnya juga apa caranya sudah benar gitu. Nah, itu kan sering kita dengar gitu, di mana orang-orang itu atau apalagi pengusaha ya di sini dalam hal ini. Pengusaha itu seakan-akan meninggalkan anak, tidak mendidik anak dengan alasan untuk membesarkan bisnis untuk anak. Nggak paradoks gitu ya, dimana sebenarnya justru bisnis ini menyatukan keluarga atau memisahkan keluarga. Nah, disinilah buku ini hadir di mana saya menyampaikan perspektif bahwa jangan lagi menghalalkan ataupun beranggapan bahwa bisnis itu adalah sumber kebahagiaan. Karena justru sumber kebahagiaannya itu ada di rumah. Nah, makanya di bisnis bareng pasangan itu saya sering bilang ketika seminar ataupun ke pembaca-pembaca bahwa
pasangan itu bukannya tempat berlabuh, tapi pasangan itu adalah tempat bertumbuh. Nah, jadi ketika kita sudah menikah, itu harus lengkap, harus maju gitu. Kalau menikah kita justru mundur, pasti ada yang salah. Apalagi bisnisnya retak, rumah tangganya retak, gitu. Atau bahkan harus memilih mana ketika harus memilih di antara ini. Nah, disinilah dirangkum dari perspektif saya yang mudah-mudahan juga bisa ngebantu pengusaha-pengusaha muda nih. Sekarang kan banyak ya entrepreneur. Nah, couplepreneur yang seakan-akan kehilangan arah ketika udah nyemplung harus ngapain gitu. Nah, di sini dibagi-bagi perspektif keuangannya, gimana harus ngebaginya, siapa yang harus jadi manajer, siapa yang harus jadi kasir. Kemudian perspektif investasi, harus kemana aja investasinya. Udah, kalau teman-teman yang baru mulai usaha dan bareng sama pasangannya masih bingung harus ngapain, buku ini deh, ininya yang perlu dibacanya, jawabannya. Mudah-mudahan tapi ya. Jadi buat ente yang merasa couplepreneur yang belum punya GPS, ente baca buku ini goks banget. Oke. Kang Ilham, sepertinya saya memang harus jalan-jalan lagi nih. Masih banyak brand lokal di Priangan ini yang pengen banget saya temuin, pengen saya ajak ngobrol buat saya gali insight-nya. Dan sebelum saya pamit, boleh nggak kasih pesan buat Mbak Raya Priangan nih, biar nggak galau, gitu kan, biar punya sesuatu yang menjadi panduan. Bagaimana sih kita membangun sebuah brand berdasarkan apa yang sudah Kang Ilham alami bersama Emily? Waduh, berat nih. Berat. Saya panggil saya dipanggil. Aduh. Ya memang kan, Akang kan tahu sendiri gitu, yang namanya brand itu persepsinya banyak, kemudian juga pendapatnya banyak, gurunya juga banyak gitu ya. Kalau saya boleh jujur, Amili ini kan sebenarnya dibantu. Kita ada konsultan dari Semarang yang emang khusus nge-build brand Amili ini gitu, yang akhirnya keluar tone warna, tipografi, fotografi, ya salah satunya itu dibantu oleh beliau gitu. Yang artinya kalau pertama kalau dari perspektif ngebangun brand, Kang, yang harus kita lakukan adalah menjadi pembelajar. Karena kalau kita menjadi pembelajar, kalau kita terus belajar, kita akan menjadi pemilik masa depan. Kalau kita berhenti belajar, akan menjadi pemilik masa lalu. Perkembangan tentang ilmu brand ini ya harus kita terus-menerus update gitu. Ya, itulah resiko ketika kita belajar sendiri. Yang akhirnya kitanya harus memaksa diri kita untuk menambah knowledge kita. Yang kedua, kalau kita nggak mampu atau bahkan terbatas dari segi waktu untuk mengeksekusi secara detail bagaimana tentang ngebangun brand, ya hire orang gitu. Yang profesional. Tentu aja profesional gitu ya, profesional di bidangnya untuk bisa ngebantu kita agar brand kita tidak menua bersama menuanya usia kita. Nah, itu sih 2 tips yang ingin saya sampaikan dari perspektif brand. Yang pertama, scale up terus kapasitasnya gitu ya, tambah terus ilmunya. Yang kedua, siap tidak siap, kalau emang ada gitu ya budgetnya, lebih bagus lagi kita punya mentor ya. Sebutlah konsultan itu mentor kita untuk bisa membimbing kita on the track gitu ya di dalam ngebangun brand kita. Itu barangkali, Kang. Siap, Kang Ilham. Mbak Raya, besok ini biar kurang ditungguan ku pamajikan.
Oke, terjadi yo baca buku ini bisnis bareng pasangan. Balik lagi kan itu patol balik penting teuing. Jadi Kang Ilham, selain ini udah mau maghrib, saya juga pengen ketemu lagi sama brand owner yang lain, berbagi cerita, berbagi insight. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak. Akhirnya saya bisa ketemu sama Emily, berbagi cerita, berbagi insight sama Emily. Walaupun masih terbatas, tapi nanti kita bisa sambung lagi di episode berikutnya. Oke, Kang Ilham, saya mau pamit sekali lagi. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Amin, amin. Sering-sering main. Siap. Kesini. Pasti nanti saya main-main. Oke, Kang. Siap. Saya pamit ya. Mangga. Baraya, itulah kisah perjumpaan saya dengan Kang Ilham, pemilik brand dan Emily. Sosok yang menurut saya romantis ya. Kalau saya ngomong, aneh. Harusnya cewek yang ngomong. Tapi saya sebagai laki-laki mengagumi romantisme Kang Ilham gitu kan. Banyak nilai yang bisa kita ambil dari apa yang kita bahas hari ini. Hal yang paling menarik buat saya adalah ketika kita punya nilai yang jelas dalam membangun brand kita. Dan saya seperti Kang Ilham tadi, kenapa sih mengoptimalkan reseller? Kenapa tidak jualan langsung? Ternyata ada satu nilai di mana memperkenalkan busana syar'i kepada perempuan sekaligus membantu perempuan-perempuan tersebut untuk mendapatkan lapangan kerja sehingga bisa tidak hanya membeli baju tapi juga mendapatkan rezeki yang lain. Belum lagi ditambah maintenance dari Emily terhadap resellernya, memberikan pengetahuan dan wawasan terhadap sesuatu yang lebih spiritual, kemudian memberikan wawasan dan pemahaman terhadap membina rumah tangga, strategi berjualan. Menurut saya itu effort yang dikeluarkan oleh Emily dalam berupa nilai yang menurut saya tak terhingga, sehingga itu bisa membantu mendongkrak revenue dari Emily dan semua itu kayak berjalan otomatis aja. Nah, itulah ketika kita mempunyai sebuah brand di mana produk tidak lagi menjadi sebuah komoditi, tapi brand dan produk kita mempunyai nilai dan arti dan kesan di mata konsumen, bahkan di mata mitra kita. Brand itu gak selalu keluar, tapi brand segala sesuatu yang ada di dalam kita. So, kuasai dulu apa yang menjadi kemampuan terbaik kita, sumber daya terbaik kita, asah dengan baik, sehingga orang lain bisa merasakan energi terbaik dari yang kita punya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya bersama Moteka, brand lokal, guru vokal.